Advokat adalah profesi yang mulia, karena tugas dan fungsi advokat adalah mendudukkan proses hukum agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memastikan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan hak atau hukum yang benar. Hal tersebut adalah ciri negara hukum, adanya kekuasaan kehakiman yang independen di mana di dalamnya salah satu unsur pentingnya adalah advokat. Akan tetapi, advokat kerap dipandang sebelah mata dan diidentikan dengan kliennya yang momok ini itu sangat menempel di profesi yang disebut mulia ini. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat menjamin dalam membela klien advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Untuk membahas mengenai hal tersebut, saya sedang bersama dengan advokat fenomenal yang kalian semua pada cari kan. Nah, kalau sekarang saya bertemu yang mendengungkan tentang sistem no viral, no justice. Apa kabar Bapak Alvin Lim? Baik, Ibu. Apa kabar? Saya Rizka. Saya Muhammad Insan Kami. Halo, Bu Dan Rizka. ini Saya Ruli. Pak Muhammad. Pak Ruli. Iya. kali ini, hari ini Bapak dikeroyok oleh kami ya, karena saya minta izin dulu ke Bapak untuk Gak apa-apa. nanti videonya akan saya potek dikit-dikit untuk film dokumenter Silakan. advokat gitu ya Pak ya. Tapi kabar udah sehat Pak ya? Ya, cuci darah terus sih. Ini besok cuci darah lagi. Iya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi nyawa saya sekarang udah tergantung mesin. Kalau nggak dicuci, langsung jalan aja 5 meter nggak bisa. Udah racunnya itu udah naik sampai ke otak. Tapi kalau dicuci, mendingan sih. Situ. Lebih enak ya? Lebih enakan. Tapi makan berarti harus dijaga dong. Justru makan harus banyak sekarang karena dicuci sama mesin kan mereka Terbuang. bukan hanya terbuang juga protein-protein baik, mineral-mineral baik juga kebuang juga sekalinya dicuci. Jadi harus makan Bapak banyak. tapi intake-nya. nggak pantang apa gitu. Kagak, malah yang pantang itu minum nggak boleh banyak. Oh, Akhirnya itu yang nggak boleh banyak karena dibuangnya sekarang pakai mesin. Situ Dan obat juga ini ya. obat 1 hari bisa 10-12 butir harus makan. Semoga selalu sehat Pak, karena Iya. Indonesia masih butuh Bapak ya. Ini kan Bapak sebagai lawyer atau sebenarnya advokat atau advokat Advokat. Sama lawyer, penasihat hukum. penasihat hukum juga. Ya, Kalau kan saat ini bisa dikatakan sangat viral ya, ya. sangat center di pemberitaan berita di Indonesia. Nah, sebagai advokat, bagaimana pandangan Bapak melihat perkembangan profesi advokat saat ini? Profesi advokat saat ini kalau menurut saya sedang jatuh ke dalam jurang ya. Jurang. Iya, karena kenapa ya? Kalau kita lihat banyak sekali aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya tanpa mereka sadari merusak. Jadi contoh single bar, multi bar, mereka yang bikin padahal seharusnya single bar tapi dibikin bisa multi bar. Akhirnya terpecahlah advokat-advokat dengan OA-OA yang ada, itu satu. Terus kedua, definisi advokat yang boleh bersidang. Jadi sekarang paralegal aja boleh bersidang. Oh, kayak perapit saya lihat loh, ini apa nih polisi kagak ada gelar SH boleh bersidang. Itu kita bingung gitu loh. Padahal setahu kita definisi advokat itu kan harus sarjana hukum. Ada definisi sarjana hukum, ikut PKPA, ikut UPA, macam-macamnya lah itu kan disumpah. Ini ada orang bukan SH, misalnya sarjana teknik komputer, tapi bersidang. Jadi penasihat hukum di situ ngomong juga di depan sidang. Harusnya nggak boleh gitu. Tapi katanya oh ini boleh karena ini pra peradilan katanya. Kan aneh. Tapi kan sebagai apa? Sebagai kuasa hukum. Bukan sebagai penyidik loh. Jadi dia masuk di dalam tim Bitkum, bidang hukum ya. dalam tim bidang hukum di situ di kepolisian. Berarti kan posisinya di situ sebagai seorang lawyer gitu kan. Nah di sini saya bingung, kok saya keberatan sama hakim yang mulia keberatan. Oh ya udah dicatat aja, tapi nggak apa-apa. Jadi kita melihat Dicatat aja, tapi nggak tapi nggak apa-apa, udah biarin aja di situ. Nggak usah dicatat Pak gitu ya. Iya, ya kita mau gimana, keberatan Anda dicatat, tapi kita lanjut persidangan. Ya sudah, lanjut lagi persidangan. Jadi beberapa kali, gimana ya, karena kekuasaan untuk mengusir yang seperti itu kan bukan di tangan lawyer. Kita cuma bisa ngajuin keberatan. Tapi ya si pemilik kekuasaannya punya kesewenangan, akhirnya terjadilah perusakan itu terus-menerus jadi menjadi sebuah kebiasaan.
Jadi udah jadi kebiasaan, oh kalau polisi nggak apa-apa, kalau ini nggak apa-apa. Ya sudah, kita juga mau gimana ya? Kita udah kasih tahu, tapi mereka nggak berubah. Oke. Jadi kalau saya lihat seperti itu sih Pak, lebih menjurus ke jurang-jurang kerusakan. Ya, karena ulah-ulah oknum yang sewenang. Dan kerusakan itu memang diciptakan oleh advokat itu sendiri, Pak. Ada yang diciptakan oleh advokat itu sendiri, ada juga faktor By eksternalnya, ada juga. Jadi by system dengan dia bikin multibar ya, jadi kan otomatis rusak juga di situ. Tapi kalau jadi ini ada pembiaran ya. Oh iya dong, pembiaran ada. Jadi emang dari pemerintahnya sendiri pun bisa dikatakan ya acuh lah bisa dibilang. Itu gimana? Ya sangat benar Pak. Jadi gini, kadang kita bilang, oh pemerintah nggak tahu, makanya dia nggak benahin. Mustahil Pak. Kenapa? Satu contoh yang paling simpel aja, yang saat ini yang sedang keluar-keluar hebat tentang hukum, itu adalah seseorang yang namanya Menko Polhukam. Kita lihat, dia bilang, hukum compang-camping di detik.com, misalnya, wah hukum cacat, gagah banget dia ngomong begitu. Tapi dia lupa, dia pelaksananya, dia yang bisa ngebersihinnya, dia sapunya, dia pelnya. Kok dia bilang hukum itu sedang compang-camping? Selagi ini Bu, kalau saya punya rumah, misalnya Bapak ini pembantu rumah tangga saya, dia lihat ada tai di ruang tamu, ada kotoran, ada sampah di ruang makan. Terus dia teriak-teriak, "Pak, rumah ini sampahnya banyak banget." Begitu. Lalu pembantu teriak rumahnya sampah banyak. Ya lu ambil pel dong, bersihin dong. Itu loh maksudnya. Kita ngelihat nggak? Itulah ironinya. Bagaimana ironi seorang pembantu pelayan masyarakat justru malah teriak-teriak dan bukan yang ngebersihin. Itu yang saya lihat Pak. Kalau orang lihatnya kan, wah iya hebat Pak Mahfud kasih tahu ya, ada kerusakan di sini, ada kerusakan di situ. Kagak perlu lu bersihin dong. Itulah makanya dengan adanya power, kekuasaan, jabatan, itu ada tanggung jawab Pak. Gitu. Jangan dia bilang nanti kalau saya jadi wakil presiden baru saya benahi. Nanti kalau nggak presiden, kalau saya nanya sama presiden, Pak Presiden ini gimana investasi bodong nggak beres? Jawaban Presiden apa? Sudah ke Kapolri belum? Kapolri saya tanya, gimana Pak Kapolri? Oh, TV Texas. TV Texas saya tanya, Pak TV Texas ini gimana? Oh, susah nanti kejaksaannya begini, lempar kiri, kanan, atas, bawah, nggak ada yang selesai. Mau kita cari di atas pangkalnya atau di bawah, kagak selesai. Ini yang terjadi sama kasus-kasus. Makanya banyak mandek, makanya saya teriak. Kita teriak ini bukan mau melawan pemerintah. Kita teriak ini adalah sign of frustration, Pak. Iya. Orang udah frustasi teriak. Jadi kayak bapak misalnya dirampok, malah masih bisa lawan, wah kita fight. Udah kagak bisa lawan, digebukin begini, teriak dong, tolong, tolong. Ya ini sebenarnya sign of frustration. Masyarakat minta tolong sama pemerintah. Orang minta tolong, malah apa yang terjadi besoknya? Dilaporin ITE, Pak. Ini loh parahnya. Apalagi kalau yang teriak lawyer. Ya kan, dikriminalisasi ITE. Sudah ada korbannya beberapa Pak. Ini sekarang saya lagi bantu satu orang nih, Arif Edison. Lawyer kasih tahu bahwa lawannya dia menggunakan ijazah yang tidak pada semestinya. Dia tunjukin ijazah itu ke masyarakat. Kena katanya nunjukin ijazah dokumen rahasia, nggak boleh dalam dokumen pribadi tidak boleh ditunjukkan tanpa persetujuan orangnya. Kena ITE, di penjara langsung ditahan. Padahal dia punya imunitas dan kekebalan. Karena apa? Karena dia kalah berteriaknya sama lawannya John LBF. Berarti suaranya kurang kenceng. Suaranya sudah kenceng. Disinilah makanya dia sekarang pilih saya buat. Tapi lucu kan gitu loh. Masa harus orang itu sampai teriak-teriak dulu minta tolong sampai frustasi baru pemerintah kayak kebantu. Harusnya kan ada yang namanya prevention, pencegahan apa. Kemana itu semua gitu loh. Semua itu hanya bagus teori ketika sedang mereka menebarkan janji sebagai pejabat, Pak. Setelah jadi pejabat hilang. Itu yang saya lihat. Nah, itulah yang saya kritik sangat keras. Mereka bilang saya mencemarkan, mereka tidak kok. Mereka bilang saya gila, enggak. Kalau saya gila, masukin aja rumah sakit jiwa. Kenapa kalau saya memberikan sebuah sanggahan, kamu nggak klarifikasi saya punya sanggahan, panggil saya, suruh saya tunjukin buktinya, malah cuma dibilang gila. Berarti kalau dibilang gila kan kamu memang nggak mau pembuktian. Itu yang terjadi, Pak. Jadi ini kan
Tadi Bapak bilang juga hukum di Indonesia kan terdegradasi. Iya, Dan Bapak juga salah satu penegak hukum, itu advokat. iya. Dan Bapak ini kan advokat. Apa yang membuat bangga atau sekarang bisa dikatakan bangga nggak sih dengan Bapak sendiri sebagai advokat itu gimana? Ya, Dengan keadaan seperti ini? saya selalu bilang, bahkan sama anak saya, sama istri saya ini lawyer. Saya sudah bersumpah jadi lawyer, dan saya bertekad menjalani lawyer ini dengan sepenuh hati. Dan lawyer ini officium nobile loh, profesi terhormat loh. Kalau kita udah tahu kita emas, kita ngapain dekat-dekat sama sampah? Jadi kalau kita udah tahu cara kita, misalnya untuk menang di pengadilan adalah dengan adu materi, adu ilmu, kok sekarang yang terjadi di lapangan ini adunya adu suap? Siapa yang suapnya lebih gede bisa menang. Ini tanpa mereka sadarin, oknum-oknum lawyer pun juga merusak di dalam tubuh advokat itu sendiri. Karena mereka sendiri yang memulai, kadang-kadang memulai seperti itu. Jadi orang yang tadinya belajar keras-keras, terus kalah terus sama satu orang Markus yang cuma nyogok, lama-lama dia pikir, ngapain gue capek-capek kerja, ngapain gue S1, S2, S3, STLR, kalah sama Markus yang ijazahnya bodong. Karena dia lebih pintar, gesek-gesek ke jenderal, kasih duit, udah dilepas penjahatnya. Jadi tanpa kita sadarin, inilah yang terjadi di masyarakat, Pak. Ibu-ibu semua yang ini, kenapa saya bisa bilang itu terjadi? Karena OTT penangkapan hakim pun masih terbukti bahwa itu menerima uang, kayak contoh yang terakhir di Miati, menerima KSP inti dana di situ kan, untuk beli putusan toh. Berarti kan putusan itu dimenangkan karena beli, bukan karena otak dan bukan karena keadilan. Itu yang saya lihat dan itu yang masih terjadi di mana-mana. Dan advokat sendiri pun juga banyak yang tertangkap, aparat penegak hukum. Jadi kalau dibilang nilai hukum itu saat ini 5 menurut Ganjar, menurut saya di paling bawah 1. Karena hukum itu sudah tidak berjalan kalau menurut saya. Hukum ada, teori, prakteknya bertolak belakang. Jadi nilainya masih di bawah 5 nih Pak, ya, penegakan hukumnya. 1, Pak. 1 Bang. 1, skala 1 ke 10, 1. Udah paling rendah. Berarti Bapak mau mengatakan bahwa kerusakan sistem hukum di Indonesia ini salah satu penyebabnya adalah advokat juga. Betul. Makanya itulah saya bikin kantor law firm yang saya jalan ini. Saya udah bilang sama mereka, kalau kalian mau sogok silakan, kalian cari orang lain di luar. Saya cuma bisa bantu bersidangnya aja. Jadi ada kasus-kasus kemarin ini juga ada minta tolong saya, Pak Alvin tolong dong ngomongin sama hakimnya. Saya kenal sama hakimnya tapi saya nggak mau. Saya bilang kamu cari aja orang lain. Keluarga kamu datengin aja sendiri. Saya enggak. Tapi untuk sidangnya saya bantuin kamu. Jadi saya mau bikin bahwa supaya law firm yang saya mulai ini menjadi law firm yang memang jalur putih. Kamu mau ambil, kalau nggak mau cari lawyer lain. Jalur putih ini. Simple. Iya. Emang ada lawyer jalur hitam juga ada Pak? Oh iya. Pastilah Pak. Karena apa? Ya kan ada yang ketangkap KPK. Berarti kan kita udah tahu pasti itu ada. Mereka nggak mungkin mau mengaku. Ya toh. Tapi ya itulah yang terjadi sekarang itu banyak sekali seperti itu. Kalau mau coba dibilang, saya tahu kok misalnya lawyer siapa. Kalau sidang hakimnya pasti itu. Kalau PKPU hasilnya itu, kalau nggak dilurusin siapa, udah saya tahu. Karena hopengani ya Pak. Ternyata dilihat-lihat, oh anaknya kerja ternyata di kantor kurator itu. Itu jangan dibilang nggak mungkin. Saya bisa ngelihat, tapi saya nggak mau jelek-jelekin, nggak mau saya sebutin nama kantornya apa, kuratornya apa, nggak usah lah. Tapi kalau saya aja yang pendatang baru, saya baru lulus ijazah sarjana hukum itu 2017 tuh. Saya dirin law firm itu baru 2019, baru 4 tahun. Saya aja yang 4 tahun tahu. Nggak mungkin orang yang 40 tahun kayak Hotman Paris beracara tidak tahu siapa aja mafianya. Pasti dia tahu. Tapi maukah dia membetulin? I don't think so. Karena mereka sudah nyaman dengan jalur yang ada, dia ikutin jalur yang ada. Gitu. Takut ditutup prioknasinya juga ya? Ya, inilah orang yang lebih mengutamakan uang dibanding harga diri dia.
Padahal dengan dia nyuap itu dia bukan officium nobile loh. Bukan Cuma profesi yang mulia ya. pangkatnya aja officium nobile, tapi dengan dia tindakan menyuap kan itu udah bukan tindakan officium nobile. Kadang-kadang janji sebagai advokat tuh lupa mungkin Pak, karena ngelihat tebalnya dolar itu kan. Ya mungkin seperti itu sih, karena akar-akar dari kejahatan ini kan juga semua bilang itu dari uang. Dan advokat juga, apakah dengan keadaan seperti ini bisa dikatakan organisasi advokat ini harus bertanggung jawab dengan advokat yang ada saat ini? Nah masalahnya organisasi advokat yang mana yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau menentukan kita mau pinpoint pun juga susah. Karena setiap advokat, organisasi advokatnya beda. Bahkan ada advokat yang punya beberapa organisasi, beberapa member. Saya datang ke sini kan kita, LQ ini kan kita terima advokat-advokat luar kan. Datang, saya tanya, kamu organisasi mana? Terserah Bapak maunya yang mana? Saya ada KA ini, ada Pradi Oto, ada Prati ini. Saya bilang, loh, yang mana yang kamu aktif? Ya semua saya ikut aktif sih Pak, kata dia, saya bayar sih, dibilang membership. Ya kan susah di situ, karena mereka pun saling rebutan ngambil member sekarang kan. Jadi kalau kita mau bilang salah organisasi advokat yang mana? Terus juga organisasi advokat nanti mereka akan berdalih. Iya kan, waduh jangan ke saya, itu kan harusnya Pradi misalnya, atau harusnya siapa gitu. Nah ini yang selalu terjadi, yang saya lihat. Jadi otomatis mereka cuma mau dapat omsetnya doang, tapi ketika ada problem, ada kasus, mereka stay away jauh-jauh. Terutama ketika lawyer itu kena musibah kasus. Saya nolongin lawyer ini udah banyak loh. Lawyer yang tertimpa kasus tuh banyak loh. Bulan ini aja masuk ke kita 3 lagi. 3 lawyer yang dipidanakan. Bukan hanya Arif Edison, ada lagi Sukowati Pakpahan, di situ ada lagi satu dari luar kota tuh, kemarin baru masuk. Udah 3 Pak. Ya kan, yang satu karena dieksekusi, habis eksekusi orangnya bilang katanya dianiaya visum, padahal waktu keluar ada fotonya, videonya, kagak ada luka di situ. Jadi inilah yang terjadi, seringkali advokat yang membantu itulah yang diserang, Dikriminalisasi gitu. ya harusnya imunitas itu ada, tetapi sayangnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu seringkali tidak mengabaikan. Sering sekali dia mengabaikan. Kurang sosialisasi mungkin Pak mengenai pasal 18 itu, bahwa advokat tidak bisa diidentikan dengan Kalau sosialisasi tidak kurang. tidak. Contoh aja yang ketika saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, saya advokat, mereka udah tahu, ya kan? Ketika dia ngomong sampai anak saya nantangin Kapolri berdebat, dia bilang, papa saya ini advokat loh, lagi ngomong ngasih kritik gitu, kok kamu bilang dia melanggar ITE? Kan lucu seperti itu. Jadi sesuatu yang nyata. Kalau dibilang kurang sosialisasi, masa sampai Kapolri kurang sosialisasi? Dan kalau kurang sosialisasi, masa yang melaporkan jaksa itu sampai 185 jaksa seluruh Indonesia setiap persaja? Kan mereka jaksa tahu hukum. Ini seluruh daerah lapor. Kan lucu. Padahal yang saya ngomong adalah kejaksaannya kotor. Dia seolah-olah mau jadi pahlawan kesiangan, mau belain kejaksaan. Padahal ya memang markasnya kotor gitu loh. Sampai detik ini pun juga kan masih banyak kasus-kasus. Kotor dan bau sempat Bapak bilang gitu Pak ya. Kenapa? Kotor dan bau sekali ya. Bau. Itu dia, karena orang-orang yang udah terbukti bersalah pun, seperti contoh misalnya Napoleon Bonaparte, ya kan, itu udah tahu bersalah menerima suap. Di penjara, selesai penjara masuk lagi jadi bintang 2 lagi di Polri. Nanti berikutnya kita lihat dia naik bintang 3. Kan repot kalau kayak begitu. Jadi pemimpin Polri pun terjadi dari orang yang nggak benar. Gimana mau bagus? Jaksa pun ada sama Pak. Jaksa udah ada yang terbukti 500 juta terima suap. Dicopot 2 tahun. Selesai 2 tahun penjabat lagi. Itu udah ada. Kalau kalian googling tuh, saya laporin sejam, kena suap 500 juta, videonya ada, saya tunjukin. Dan hal itu tidak menimbulkan efek jerah Pak ya? Karena makanya terus berulang seperti ini. Terus berulang. Maka itulah Jaksa Agung bilang, oh kita mau membersihkan. Saya bilang, Pak Jaksa Agung, Anda itu, institusi Anda itu masih sarang mafia loh, masih banyak oknum loh. Karena salah satu contoh oknumnya itu yang saya udah tunjuk, kok masih kerja lagi. Gitu kan, terus belum oknum-oknum lain.
Tapi mereka ya abai aja, menurut mereka itu biasa. Dan itu kan bukan kewenangan saya sebagai lawyer untuk mencopot. Apa yang bisa saya lakukan kecuali saya teriak-teriak kencang? Ada jamwas Pak ya. Nah, kalau jamwasnya nggak terlibat. Nah, Ferdy Sambo aja kan jamwasnya polisi, Pak. Ya. Di situ. Pak Bapak kencang sekali bicara tentang oknum-oknum. Apa Bapak punya bukti gitu Pak? Loh, bukti saya ada, Pak. Contoh kayak jamwas itu saya ada bukti video. Iya. Terus yang pemerasan 500 juta kepolisian, itu saya ada bukti rekamannya. Dia minta 500 juta, 500 Pak Alvin. Dan itu sudah saya broadcastin, Pak. Jadi mau bukti lebih jelas apa lagi? Masa mau bukti video ketika nerima apa, terus di atas notaris tanda tangan, kan nggak mungkin, Pak. Gitu loh, ya kan? Apalagi setiap kali masuk ke kantor polisi atau kantor kejaksaan itu nggak boleh pakai handphone. Anda lihat, padahal mereka di mana-mana punya CCTV. Jadi mereka rekam masyarakat boleh, masyarakat rekam aparat nggak boleh. Itu yang aneh. Jadi kayak kita punya rumah, ya kan? Pembantu videoin kita nggak apa-apa, tapi kita tuan rumah mau videoin pembantu itu nggak boleh. Di rumah kita sendiri loh. Ya kan, kalau mereka kan menganggap kantor polisi itu rumahnya polisi, kalau saya tidak. Saya menganggap itu rumahnya masyarakat. Karena kantor polisi itu milik masyarakat, bukan milik si polisi tertentu. Ini loh mindset mereka yang salah. Karena mereka generalis itu, mereka beranggapan ini rumah milik mereka. Mereka yang berkuasa di situ. Mereka lupa bahwa mereka di situ adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi mindset saya kenapa saya berani sama mereka, saya bilang saya tuannya, lu pelayannya, jangan lu macem-macem. Oh, Bapak tuannya, mereka pelayan. Loh iya dong, kan secara hukum kan begitu. Kalau Anda mau rubah tatanan hukum, rubah dong. Kepolisian menjadi apa namanya, misalnya tuannya masyarakat. Apakah begitu? Jadi polisi yang bayar masyarakat? Kan kagak. Gaji polisi dari pajak masyarakat. Jadi mereka, Indonesia ini sekarang udah terbalik, saking terbaliknya Pak. Yang tadinya salah tuh jadi menurut mereka sekarang tuh yang jadi yang benar. Yang sekarang benar jadinya salah. Ini yang orang lihat mindsetnya. Saya yang udah dekat-dekat kematian, saya ngelihat ini salah. Dan saya tetap menurut saya salah, ya salah. Padahal keluarga saya pun termasuk paman-paman saya banyak yang nelfon saya. Alvin lu udah gila. Lu punya duit ngapain sih lu berantem sama polisi? Itu uang nggak seberapa. Dia bilang upaya kecian, udah lu kasih aja. Aku bilang bukan masalah kasih. Dia bilang iya, lu tuh minoritas ini, mata lu sipit lu kagak lihat. Dan udah lu bayar udah, biarin aja bodo amat. Biar mereka yang goblok, biar mereka yang otaknya korup, biarin aja itu pribumi kayak gitu. Kalau ngomong kayak begitu. Ya saya bukan yang rasis ya. Cuma maksud saya tuh, ada ngomongin kayak gitu, udah Alvin lu biarin aja. Itu pribumi lawan pribumi, goblok lawan goblok kata dia. Pribumi kaya, elit lagi nindas pribumi yang miskin. Lu sebagai Cina minoritas lu punya duit, udah lu kasih aja, penting lu aman. Kok bilang kagak bisa? Ini negara saya. Pribumi mau pribumi elit atau pribumi kaya, dua-duanya saudara saya. Saya nggak mau itu ditindas. Kalau yang satu ditindas, saya sebagai lawyer, saya harus bela. Dia bilang lu kayak gitu nggak akan lama, nanti lu gini. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Saya masuk penjara, tuh kan gue udah bilang masuk penjara kan, lu mau berubah nggak lu, gini. Kemarin Jenderal Bin nelfon gue lagi nih, lu ngomong kayak begini. Paman saya juga punya pabrik, orang kaya. Keluarga selalu mengingatkan Bapak itu. Oh iya, dibilang jangan. Tapi kan saya melihat Indonesia ini negara saya, tanah air saya. Mau yang itu kulitnya beda sama saya, tetap kita saudara. Kita saudara setanah air. Kalau karena begitu, oh kamu apa? Kagak ada duit atau lu etnisnya apa? Udah lu jangan kesini, lu jangan ke RQ. Kita nggak kayak begitu Pak. Kita bantu. Mau dia bagaimana, dia benar, kita fight. Nah itu kadang bahkan saya di keluarga sendiri pun di reject. Gitu loh. Pandangan saya ini bagi mereka ini sesuatu yang Radikal salah. gitu Pak ya. Mungkin dianggap radikal Salah. lah Pak ya. Salah gitu ya. Bukan cuma radikal Pak, salah. Mestinya udah lu diem aja, lu punya duit kan. Ya saya properti udah puluhan Pak, ngapain lu bacot kata dia. Udah, lu kasih duit aja, kalau diminta duit kasih duit aja, itu kan uang kecil. Tapi saya bukan masalah uangnya Pak.
Dengan saya memberikan suap itu, saya menjadi penjahat. Karena sesuai hukum yang memberikan suap, gratifikasi, tipikor itu ya melanggar undang-undang tipikor, toh. Terus bagaimana kita punya muka, bilang diri kita, hey, I'm officium nobile. Tapi dalam hati kita tahu tangan kita ini melakukan perbuatan jahat. Saya sih nggak bisa. Mendingan saya berhenti jadi lawyer. Gitu. Jadi dengan keadaan hukum yang saat ini, menurut Bapak, peran advokat bagi penegakan hukum di Indonesia ini atau tanah air kita ini bagaimana? Penegakan hukum ini bagi advokat sekarang sangat sulit ya. Sangat sulit. Sangat sulit. Orang yang bisa mendapatkan keadilan itu hanya yang punya 3 hal. 1, duit. 2, kekuasaan. Ya kan? Ketiga, sekarang baru muncul yang baru, no viral, no justice. Kalau nggak punya salah satu dari 3 itu, jangan harap, Pak. Itu banyak kasus-kasus kepolisian tuh 7 tahun, 10 tahun mandek. Nih yang WA saya ini tiap hari banyak nih. Pak Alvin minta tolong dong bantu viralin. Kenapa saya bilang kasus saya Pak udah 7 tahun, ada yang orang yang meninggal tidak diproses sama kepolisian, ada yang korban pemerkosaan sampai makanya Hotman sampai teriak juga kadang-kadang kan 911 nih Kapolres tolong ini yang ini nih diperkosa belum beres. Itu kan apa? Karena nggak ada liputan, makanya kagak jalan. Yang saya bingung itu kok harus kayak begitu? Polisi itu banyak loh, ratusan ribu aparat kepolisian Indonesia. Pertanyaan saya, kerjanya apa? Kalau nunggu no viral no justice baru jalan, selama ini kerjanya apa? Oh ternyata saya lihat nanti ada orang kaya dikawal, ya kan? Ada kawalan dari sini. Kalau enggak mau eksekusi orang kaya punya aset baru datang di situ. Jadi kasar ngomong polisi ini jadi satpam pribadi yang elit. Satpam ya? Loh, satpam. Yang elit, Pak. Bapak lihat orang-orang kaya, pengawalnya polisi. Padahal polisi itu tidak diciptakan untuk menjadi pengawal pribadi. Tapi itu yang terjadi di banyak tempat. Itu saya sayangkan. Kalau dibilang oknumnya berjamaah. Kalau dibilang atasannya nggak tahu, bohong. Karena yang suruh dia bertugas atasannya juga di situ. Makanya saya melihat kayak gitu, saya waktu pulang dari Amerika yang awal saya juga polisi, kemana-mana pakai senjata, polisi polsek. Karena dia nawarin, Pak, butuh pengawalan nggak? Loh, Bapak bukannya kerja? Iya, kadang kerja, kadang enggak. Nggak apa-apa, saya teman Bapak. Jadi saya naik, waktu itu kan, naik Harrier tuh, setiap minggu tuh kaca spion saya selalu dipatahin. Harrier itu sering dipatahin sama Alphard, spionnya. Jadi dia di samping, kalau ada yang mau patahin, dia turunin jendela, terus dia kasih becengnya ke malingnya itu, kabur. Jadi saya dikawal, yang kawal polisi. Saya ngomong ini bukan ngebullshit, saya ngomong ini memang kenyataan pribadi. Saya waktu baru balik dari Amerika tahun 2006-2007, saya dikawal polisi, Pak, kemana-mana. Gitu loh. Jadi itulah yang saya lihat, sangat disayangkan sih. Karena gaji mereka kecil, mereka cari sambilan di luar. Kita balik lagi ke masalah advokatnya. Ini bagaimana Bapak sebagai advokat juga menerjemahkan profesi advokat yang kita anggap ini officium nobile, itu pandangan Bapak gimana? Kalau saya lihat di dalam kita menuju turun dan hancurnya hukum, tatanan hukum, sebenarnya disitulah kesempatan terbesar. Makanya kenapa saya ada di situ. Gini, dokter itu bakal laku kalau di mana tempat yang banyak penyakitnya, banyak pasiennya. Nah sekarang Indonesia ini pasien dan penyakitnya itu paling banyak dalam tatanan hukum. Makanya potensi untuk menjadi advokat kaya itu sangat mudah di Indonesia. Kenapa? Karena pasiennya banyak, Pak. Ini saya ngantri datang ke LQ aja setiap hari ini banyak sampai kita yang pusing-pusing nolak-nolak kasus. Nah jadi yang saya bilang opportunity-nya itu sebenarnya ada. Jadi kesempatan untuk orang menjadi advokat baik itu ada loh di Indonesia. Dan baik itu bukan berarti nggak ada uang nanti, bisa dapat duit. Kalau kita bantuin orang dapetin, misalnya Bapak dapetin tanah Bapak yang berhak. Ketika Bapak dapat tanah, saya boleh dong bilang, Pak, saya minta sukses fee, Pak, 15%, 20% dari nilai tanah itu. Kalau udah dapat dikasih kok.
Berapa banyak kasus kita bisa tanganin, uang yang kita bisa dapatkan dari situ. Berarti nggak menjadi harus pengacara yang nggak baik juga, Pak. Pengacara baik pun bisa menghasilkan uang. Oh Pak. bisa Pak. Pengacara baik pun bisa punya uang lebih kaya daripada Hotman Paris. Itu saya jamin. Karena kenapa? Hotman Paris rebutan omset di mana satu kuetar direbutin ribuan lawyer. Sekarang saya punya satu kuetar gede, ya kan? Nggak ada yang rebutin karena cuma lawyer golongan putih cuma LQ doang. LQ doang. Nah, yang lain kan berani. Coba bilang, kita mau private polisi. Oh, ya nanti dulu dah. Kalau private polisi ya, thank you. Coba kalau lawannya misalnya Oso, kayak contoh kasus Mahkota, suruh Hotman Paris. Ini berani potong-potongan Pak, kalau dia berani ambil kasusnya Pak. Iya, hanya LQ yang berani Pak ya. Loh iya, habis kita tanganin hari ini, besok kita dilaporin polisi. Indosuria juga, kadang-kadang berani. Saya doang yang berani teriak. Sebelum saya ada namanya Sukisari, dia lawan Indosuria, besokannya jebret dilaporin polisi, kena 3 bulan. Terus saya belain Sukisari, saya dilaporin polisi. Kagak ada yang berani loh yang lain. Jadi apa yang paling sering dilaporin polisi Pak Alpen ya? Saya 200 LP lebih Pak. 200 LP luar biasa Pak. ITE semua itu. ITE. Jadi kalau ada yang mau lapor ITE silakan ngantri aja nggak apa-apa. Iya. Yang menarik Bapak itu ke ITE-nya ya, bukan ke profesi Bapaknya. ITE karena yang saya ngomong ini dianggap pencemaran, Oh, baik. dianggap kebencian, dianggap menimbulkan keonaran, lucu gitu loh. Kita teriak untuk minta keadilan kok malah kita dibilang keonaran. Tapi kan balik lagi, nanti yang menentukan di sidang itu bukan saya, bukan kalian. Saksi ahli obong-odong. Siapa yang bayar? Kalau saksi ahlinya dibayar sama lawan, ya jadilah itu pencemaran. Tapi kalau saksi ahlinya kita mau bayar, jadilah itu bukan pencemaran. Karena kan suara saksi ahli bisa dibeli. Kalau polisi kan begitu, kita udah periksa 20 saksi dan saksi ahli sudah mengantongi 2 alat bukti. Saya bilang, alat bukti itu ketika lagi gelar perkara, saya bilang, itu ahli lu ahli odong-odong, saya bilang. Masa orang ijazah sarjana SH-nya bodong, dia bilang nggak apa-apa di kartu nama tulis SH. Yang penting orangnya sudah sedang mengambil. Saya bilang mana bisa, kalau gue lagi ngambil jadi Polri, terus gue masukin nama gue jenderal polisi, apa boleh? Bintang 4 misalnya. Hanya karena sedang mengambil. Saya bilang, lu baca nggak Permenristek Dikti nomor 59, pasal 51. Dia bilang, langsung habis saya maki-maki begitu, saya bilang kan, kamu ini jangan cuma asumsi kamu sebagai ahli terus kamu jadi yang kamu ngomong itu jadi hukum. Saya bilang, kamu ngomongan pun harus sesuai dengan alat hukum yang ada, legal standing yang ada. Bisa langsung dia pergi keluar dari ruang sidang, ya udah gelar perkara tutup, udah kagak berani lagi gelar perkara sama saya. Itu ahlinya Mabes Polri loh, saya ada rekamannya loh. Kok ngomong seenaknya? KTP palsu kemarin itu yang lawan Sinarmas, dibilang oh ini nggak apa-apa orang punya KTP palsu. Kenapa? Karena dia sudah pergunakan KTP palsu itu jadi dari kecil, jadi karena sering dipergunakan itu jadilah asli. Ahli ngomong gitu. Gue bilang waduh nih orang, kalau gue punya apa yang palsu gue pakai terus jadi asli. Hebat amat ini ahli kan. Dia bilang ada asas, dia bilang asas apalah, dia bilang pakai kayak begitu. Jadi kalau memang sudah dipergunakan terus, itu sesuatu yang palsu itu dianggap asli, nggak apa-apa. Aspal Pak berarti ya? KTP-nya aspal. Jadi siapa namanya yang punya Sinarmas itu dilaporin sama saudaranya. Saudaranya yang dia punya akte lahir menemukan bahwa dia punya akte lahir lain dengan nama yang berbeda. Jadi rebutan uang kan, jadi dibilang lah ini palsu, karena dia udah kirim surat ke Disdukcapil keluarin surat bahwa tidak terdaftar. Dia bilang nggak apa-apa nggak terdaftar, karena dipakai terus-terusan dari kecil dianggap asli. Mati nggak lo? 263, jadi nggak terbukti. Jadi saya bilang ini saksi ahli odong-odong. Tergantung siapa. Kalau saya disuruh nyari ahli, saya bisa nyari ahli lain yang bilang itu terbukti. Tapi kan kewenangan penyidik bilang, saya mau pakai yang ini aja, saya nggak mau pakai kamu punya, udah tutup perkara.
inilah saya bilang, makanya hukum di Indonesia itu bukan hukum, Mbak. Bukan hukum. Bukan hukum. Hukum yang dijalankan di Indonesia ini sekarang kekuasaan. Yang punya kuasa, yang punya duit, dia yang punya. Nanti suatu saat Bapak punya kasus, baru Bapak bisa merasakan bagaimana dengan mudahnya dibalikin. Benar jadi salah, salah jadi benar tuh kayak balikin tangan doang. Saya tiap hari melihat hal yang sama, sampai saya teriak-teriak, sampai pusing, saya WA Kapolri, saya maki-maki itu karena kita sign of frustration. Pak Kapolri loh, saya bilang, Pak Kapolri, kamu tuh jangan jadi jenderal banci, saya bilang. Kenapa mesti takut? Ayo bergerak. Dia bilang, oh kita nggak bisa nolak laporan apa segala. Bukan nolak laporan, kalau memang ini udah laporan kagak bener, lu berhak nolak kok, jangan bilang kagak berhak nolak laporan. Ini saya WA loh, saya satu-satunya orang, ya mau dibilang gila, ya gila. Saya WA langsung ke Kapolri, saya bilang, Anda jenderal banci. Jadi saya nggak ngomongin orang jelek di belakang. Permohonan LQ untuk minta gelar perkara, Anda nggak berani tanggapin, jelas kalian jenderal banci, takut berdebat secara hukum. Polisi nggak bisa nolak laporan, bla 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 panjang. Saya kira lebih baik dihadapi saja sesuai aturan dan tidak perlu maki-maki, nggak perlu karena tidak dewasa. Dia kagak sadar bahwa orang memaki-maki itu bukan karena benci sama dia, tetapi sign of frustration. Orang itu tidak ada jalan lain. Mau kemana lagi, Pak? Saya lapor Propam udah, lapor buat LP sudah, ya kan, Kemenko Polhukam sudah, viralin udah. Ya selain gue maki-maki Kapolri, apalagi lu atasannya kok, bawahan lu yang kagak bener kok. Terus dia bilang nggak perlu maki-maki, ada dewasa saja. Lu kok dewasa aja? Lu kalau nenek-nenek kita mau injek-injek juga nanti dia teriak. Apakah kalau dia teriak dia kagak dewasa? Gitu loh. Jadi saya nggak ngerti pejabat-pejabat ini apa bensinnya tuh diisi Pertamax atau Pertalite. Turbo, Pak. Beda makanya. Ini turbo. Jadi kalau kita bicara itu, Bu, bener-bener saya tuh orang baru masuk ke dunia baru ini, saya kaget. Kok bener jadi salah, salah jadi bener ya, teori jadi prakteknya tuh kok bumi dan langit gitu loh. Bener-bener. Makanya saya angkat jempol ke lawyer-lawyer yang memang bisa lurus ya. Saya angkat jempol loh. Nggak mudah loh. Nggak mudah. Nggak mudah di era seperti ini. Nggak mudah sama sekali. Bapak, tadi Bapak sudah mengulas tentang official mobile dan kebobrokan yang terjadi di profesi advokat itu sendiri dan terlebih lagi di hukum itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak melihat praktek-praktek gelap dalam pemberian jasa hukum oleh advokat dan upaya pencegahan oleh advokat itu seharusnya apa? Upaya-upaya gelap pemberian jasa hukum, contoh maksudnya seperti Suap menyuap. Oh, Kalau advokat iya. kan dia terlibat dari awal sampai terakhir. Bahkan 7 turunan kan. Kalau misalnya dipakai sama kakeknya, dipakai lagi anaknya, dipakai lagi cucunya, cicitnya, apa sama advokat itu sendiri gitu. saya banyak sekali menerima telepon dan konsultasi ya dari orang itu yang jadi korban oknum advokat juga sih. Jadi baru aja ini ada satu perkara di Polres Jakarta Barat, penganiayaan pasal 170 ya, pengeroyokan, di mana saya belain 2 orang, yang dilapor ada 5 orang. 2 orang ini yang saya belain lepas, 3 orang yang ikut lawyer lain jadi tersangka. Saya tanya kenapa bisa begitu? Iya Pak, salah, katanya lawyernya dia kenal sama jenderal bisa SP3. Oh ya, bayar berapa? 500 juta patungan. Oh, saya bilang SP3 enggak, malah masuk rutan. Terus sekarang ngapain? Iya Pak, minta tolong nih gimana biar bisa lepas. Saya bilang ini loh makanya oknum-oknum advokat juga banyak menyesatkan. Mereka pikir dengan kenalan jenderal bisa langsung lepas. Tidak Pak. Kalau ngomong kenalan jenderal saya juga bisa WA Kapolri. Apakah berarti saya lepas kemarin ditahan tidak ditahan? Ini yang mereka punya kesalahan tuh di sini. Enggak serta-merta bisa lepas. Bener nggak itu kenalannya? Masalahnya kita bilang kita kenal Kapolri, Kapolri kenal sama kita. Kalau yang kasus Betul. ini kan Bapak
Pak Kapolri pasti kenal Bapak dong. Iya, maksud saya kan banyak orang tuh sering nyatut gitu loh. Nyatut nama, nanti tiba-tiba terus kemarin yang kasus lain lagi, lawyer yang lain lagi begitu juga. Kasus sepele, saya bingung kok bisa ditahan padahal kamu lawyer. Iya, gue percaya nih sama jaksa. Jaksa ini gue kenal 5 tahun, Vin, kata dia. Oh ya, lu udah kasih duit, kasih berapa gope? 5 juta. Terus janjinya apa? Janjinya gue di P19 mati, kagak naik. Akhirnya masuk, lanjut. Saya bilang, alasannya apa? Alasannya lawan gua udah teriak-teriak, ada jaksa agung dari Jamwas nurunin jaksa mau ngambil. Saya bilang itu bullshit, bohong. Saya bilang itu cuma mau ngambil duit lu aja. Kagak percaya, dia berjalan lagi, kejadian lagi 2 kali. Baru abis itu dia muter balik nih pakai saya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh mustahil gitu loh. Kalau saya lihat ya, mereka kalau yang orang-orang biasa, apalagi kalau kasus-kasus sudah viral, itu akan sulit bagi mereka. Jadi ya lebih baik kamu fight aja, nggak usah sogok-sogok suap-suap seperti itu. Main materi. Saya udah berapa banyak kok saya lepasin 7 judi online, 4 saya lepasin tanpa suap. Terus ada satu handphone, pedagang handphone ya kan, dibilang nyolong 12 miliar ya kan. Akhirnya putus udah ditahan, semua udah pakai baju tahanan, tuntutan 12 tahun, vonis hakim bebas. Bisa kok kita viralin di situ. Jadi jangan berpikir bahwa semua hakim itu buruk loh. Ada hakim yang melihat, wah ini repot kalau saya terima suap, udah saya lurus aja. Nah kalau kayak begitu, berapapun duit yang dia kasih nggak akan masuk. Akhirnya jadi makanan si oknum, apakah oknum jaksa atau oknum lawyer. Tapi Pak, melihat mengacu ke kondisi itu, Novano Justice ini, yang artinya lembaga peradilan kan harus independen. Iya. Artinya hakim juga itu memutus perkara, dia kan wakil Tuhan kan, memutus perkara itu harus independen juga. Tapi kerap terjadi hakim memutus perkara karena ada tekanan dari publik. Itu menurut Bapak gimana? Iya benar juga, karena tekanan dari publik kayak contoh yang Indosuria kan di PN dia sempat lepas tuh. Terus habis itu udah viral sampai Menko Polhukam teriak di situ juga kan, baru di MA akhirnya divonis bersalah 18 tahun atau 15 tahun itu divonis bersalah baru. Nah itu karena dia melihat takut oleh desakan masyarakat gitu. Jadi memang bisa juga, tetapi saya kasih tahu normanya, kebanyakannya hakim-hakim itu kalau nggak ada isinya, amplopnya di kasus itu, dia nggak akan kabul. Saya ini ditahan sama orang-orang tipikal, ada hakim-hakim yang ditahan. Saya ngomong sama dia, Pak Hakim, coba Anda kalau misalnya ada kasus, mau itu PK atau apa, kalau nggak ada amplopnya, apa yang Anda lakukan? Nggak gue lihat, itu dia. Tolak aja, ngapain repot-repot. Kerjain aja nggak ada duitnya. Semua pada begitu. Makanya nggak heran toh sekma yang baru masuk, sekarang udah kena lagi. Mobilnya ternyata banyak dikasih mobil-mobil sport. Itu ketika dia mau masuk pertama kali, kita udah dengar gaungnya Bu. Teman saya udah bilang, bos, rekanan saya di satu, bos itu barisan gua tuh jadi sekma. Lu mau main nanti ke gua ya, dia bilang. Bisa ketemu, apapun beres. Jadi baru naik aja sudah di advertising kemana-mana. Jadi kita tuh yang sesama lawyer udah tahu sebenarnya mana yang buka pintu, mana yang melacur, mana yang kagak. Enggak semuanya pelacur, tapi ada yang buka pintu. Jual diri ada. Nih kasih putusan berapa? Itu kita udah tahu. Jadi nanti kita udah tahu ini Pak, kedepannya kena yang kayak begini. Karena dia udah saking hausnya dia dapat posisi itu yang tadinya dosen, dia tahu bakal dapat duit banyak dan dia langsung obral. Gitu. Dia bukan pemain soalnya kan. Dari akademisi. Kalau udah pemain dia awalnya mafia, dia nggak akan begitu, nggak akan buka diri kayak begitu, bodoh itu. Pak, tapi Bapak kan advokat, jadi mengerti tentang kode etik advokat, ya kan? Bahwa itu melekat dalam diri Bapak, termasuk imunitas dan juga termasuk harus menghargai rekan sejawat dan sebagainya itu. Nah, Bapak
cuap-cuap begini atau vokal itu Bapak merasa tidak ada yang dilanggar? Gini, kalau ngomong untuk menyerang diri saya sendiri, ya sebenarnya kalau saya jadi lawyer lawan, tentu saja ada titik celahnya, Bu, di situ. Yang dilanggar ya tentu ada, apalagi etika, ya toh. Tetapi yang saya serang bukan lawyer lain yang bisa serang saya balik. Yang saya serang adalah raja, yang kalau dia nyerang saya, derajat saya naik. Saya nggak pernah nyerang misalnya polisi kecil, kagak. Adalah Polisi, Kapolri. Lu mau serang gue balik, ya udah, gue kena nih, misalnya etik, nggak apa-apa. Nama saya naik, lu jatuh pamornya. Karena yang saya ngomong, walaupun saya kasar, demi masyarakat. Saya ngomong nggak demi Alvin Lim loh. Semua yang saya pertahankan, saya perjuangkan, mau itu Indosuria, Net 89, DNA Pro, itu masyarakat, kepentingan masyarakat, Pak. Bukan kepentingan Alvin Lim. Bukan biar saya kaya, enggak. Bukan biar saya nggak masuk penjara, bukan. Biar masyarakat ini yang uangnya hilang, bisa untuk pemerintah, itu aja. Salah saya. Kalau dia ngotot, mau berantem lawan saya, dibilang, Alvin, kamu mencemarkan nama baik atau apa? Nggak apa-apa, ayo. Nanti dia akan dibenci masyarakat. Nah, selama ini, itulah makanya saya tahu, yang saya serang itu nggak mungkin berani ngotorin kaki dia. Jadi dia nggak mungkin turun gunung. Jadi aman. Jadi kita tahu yang kita serang itu memang nggak mungkin mau nyerang kita balik. Kalau kita dapetin lawan yang nyerang kita balik, ya repot lah. Kalau pidana, saya tahu itu nggak ada pidananya. Karena itu berupa sebuah kritik. Tapi kritik keras yang tidak etis, ya mungkin. Ya dong, kalau ngomong etika, ya mungkin. Ketika saya bilang Jenderal Polisi Banci, itu nggak etis. Saya tahu, nggak etis. Tapi setiap kali saya ngomong yang etis, dia nggak pernah mau denger kok. Jadi Bapak sengaja itu, Pak? Sengaja. Saya ngomong yang baik-baik, kalau ngomong baik-baik, Pak, mohon Bapak Kapolri yang terhormat, bantulah, tolonglah. Pak, lu mau sampai jenggotan juga kagak akan dibales, Pak. Ketika saya ngomong pedas, baru dia bales. Dia tersinggung mungkin. Tersinggung sekali mau iniin kan. Kalau yang baik-baik mana pernah dibales, Pak. Yang SMS dia, yang WA dia banyak kok. Mungkin ribuan, mungkin jutaan. Ketika dia lihat, ini ada satu kurang ajar nih katanya kan, ya udah dibales deh. Ada beberapa wartawan suka dibalas, Pak, katanya. Suka dibalas, ya. suka dibalas, Suka tapi dibalas. suka dibalas toh Pak. Ya. Bukan berarti memang dia Selalu balas. Ya. suka dibalas. Jadi untung-untungan. Itu dia. Kalau saya kan nggak mau untung-untungan, Bu. Sekalian aja saya ekstrim sekalian, nggak apa-apa deh. Sekalian pas-pasan gitu kan. Jadi mau nggak mau dia beresin. Karena kalau zaman dulu sebelum ada Noviral, posisi Noviral digantikan, Pak, sama orang gila, Pak. Iya. Jadi pejabat selalu bilang yang nggak bisa dilawan itu pejabat, orang banyak duit sama orang gila, jangan dilawan. Pengacara gila, Pak, ya? Nah, kalau bertindak gila, baru dia balas. Di situ. Yang sebenarnya saya nggak mau, Pak. Saya marah-marah kayak begitu, tensi saya jadi tinggi, saya jadi gagal ginjal kok. Gagal ginjal, jadi gagal jantung, saya yang rugi sebenarnya. Tapi saya pikir gitu loh, saya punya hati sama masyarakat, ya udahlah saya bantu. Mau ngapain lagi, waktu udah kagak banyak, hidup, terus mau hidup kita mau demi diri saya sendiri, saya udah punya properti puluhan, saya buat jadi ratusan ribuan, gunanya apa? Emang kalau saya mati saya bawa? Kagak. Jadi Pak Alvin sekarang mengabdi lah, Pak, ya? Iya. Memberi edukasi kepada Sisa hidup saya itu sekarang pokoknya buat masyarakat. Saya dapat apapun, keuntungannya saya kasih masyarakat. Ya tentu saya nggak bisa bilang wah jasa LQ gratis, enggak. Kita tetap berbayar supaya kantor saya bisa jalan. Iya. Tapi kalau memang ada profit, tiap tahun kita mau bagiin ke masyarakat. Saya udah bilang sama mereka, 60% bagi ke masyarakat. Situ, yang membutuhkan kasih. Dan itu nggak bakalan terjadi kalau Bapak tidak mencintai profesi ini kan? Iya. Ya, profesi lawyer atau advokat itu kan artinya Bapak benar-benar dari hati Bapak yang paling dalam untuk masyarakat. Iya. Nah, apa yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan profesi advokat itu
Karena banyak juga junior-junior Bapak atau senior-senior Bapak yang tidak paham dengan, mungkin lupa dengan officium nobile itu. Jadi gini ya, banyak orang tuh mau jadi advokat karena pengen kaya. Itu hal yang salah kalau menurut saya. Kalau lu pengen kaya, jangan jadi advokat, jadi investor. Saya ajarin cara beli saham nanti. Ya kayak UNTR, BCA. Lu beli aja BCA, tiap ada duit masukin BCA. Saya jamin lu kaya di situ. Jadi kalau mau kaya jangan jadi lawyer, jadi investor. Pakai lagi duit orang nanti kan, misalnya BCA untungnya 20%, pinjam uang Bapak 5%, dapat 20%, 15%-nya lu ambil lagi, investin lagi. Itu lama-lama kaya tuh. Tapi janganlah seperti itu. Kalau kita mau kaya, jangan jadi lawyer. Nah, saya jadi lawyer, saya yakin siapapun kalau jadi lawyer dia mencintai pekerjaan lawyer dan mau bantu masyarakat, Bu, uang itu akan hadir dengan sendirinya. Saya di lawyer kayak begini, tiba-tiba tadi datang sini, Pak Alvin bantu nih, saya juga diinin. Tiba-tiba Pak Alvin, saya tertarik gerakan Pak Alvin ini buat Pak Alvin 10 juta sumbangan. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa, sumbangan nanti. Ntar ada orang datang lagi, Pak Alvin saya mau Bapak yang tanganin kasusnya. Lawyer fee bayar. Di situ. Jadi tanpa kita sadarin, klien banyak banget. Ini LQ 3 tahun ini klien kita udah ribuan loh Pak. Ribuan loh. Bukan puluhan, ratusan lagi, ribuan. Mungkin karena Bapak banyak bersedekah itu nanti. Padahal kita nggak advertise, ayo masuklah ke sini, kagak. Iya. Tapi karena kita seneng, habis bantu orang seneng, terus kita pakai media no viral no justice kan. Nih, ini yang terjadi, ini begini, nah closernya begini. Jadi orang lihat, wah bagus, dia akan ngikutin apa yang terjadi nanti. Jadi orang percaya, terbuild. Dengan sendirinya itu usaha akan maju Pak. Dan saya lihat, saya aja masih banyak kasus yang saya buang-buang. Buang bukan karena saya nggak peduli. Udah nggak ada waktu buat ngurusnya. Bukan yang kagak mau nih. Semalam saya meeting sampai jam 1. Meeting sampai jam 1, kerja. Pagi-pagi mau bangun, badan kagak bisa bangun. Akhirnya datang meeting agak telat siang tadi. Karena badannya yang nggak mau bangun, bukannya saya nggak mau. Ya kan, saya udah penyakitan begini kan. Nah, jadi saya melihat sebenarnya inilah kesempatan bagi lawyer-lawyer lain yang muda itu untuk menjadi lawyer yang baik, sehingga nanti orang tahu, oh, ini golongan lawyer yang baik, gak perlu pakai sogok, dibayarnya cuma bayar apa yang dibayar, yaitu jasa pengacara itu sama jasa untuk memviralkan, gitu kan. Jadi viral itu juga kan butuh biaya. Kita butuh apa namanya media, kita butuh peralatan, perlengkapan, ya kan. Nah itulah yang sekarang nih LQ kita lagi bikin divisi kedua Pak, divisi media untuk apa? Untuk membantu memviralkan. Jadi lawyer manapun nanti bisa datang ke situ dengan paket itu viral kasusnya. Jadi Detik, Kompas, apa semua yang mainstream liput, podcast liput, TikTok, YouTube jamin viral dengan AdSense, ya kan? Jadi kita nih memberikan senjata yang orang nggak punya duit. Gue cuma punya pas-pasan, cuma punya 10-25 juta. Dengan viral itu bisa jalan, ya udah viralin aja. Sedangkan lawyer kan nggak punya senjata viralnya. Nah nanti kita di Quotient, bukan di grupnya LQ tapi Quotient TV sediakan itu. Jadi terbuka untuk law firm lain yang mau diviralin datang. Kita bikin podcast, kita panggil press release, TV datang, media datang, tayang, viral toh, kasusnya jalan. Gunanya ya untuk membantu masyarakat. Jadi ini udah mulailah tren baru. Iya. No viral no justice. No viral no justice. No viral, Jadi no justice. lawyer juga harus dipersenjatai dengan itu. Jadi sejauh mana Bapak melihat kemandirian advokat saat ini di Indonesia? Apakah harus tunduk sama pemerintah atau masih independen seperti ini? Secara teori independen, tetapi secara prakteknya oknum-oknum berhasil mengikat. Saya pertama kali memprapit polisi itu sudah datang ancaman dari polisi itu. Polisi yang pertama kali saya prapit itu Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya udah ngomong sama saya, Kasubditnya, Kanitnya, lu mendingan jangan prapit gue, kata dia. Lu sekali prapit jangan cuma lu pikir Indak yang bakal musuhin lu, Indak tuh departemen.
nanti Vismondev apa semua, lu tiap kali ada kasus gue buang lu, kasus lu sampai polsek. Kalau ada pospol gue buang ke pospol. Ngomongnya begitu. Gimana orang yang kalau law firmnya dan imannya nggak kuat nggak akan ciut digituin? Ngomongnya kayak begitu. Dan lu nggak bakal menang lawan kita. Kita ini sebuah institusi. Dia bilangnya begitu. Kita ini institusi. Kamu lawan saya, bukan saya oknumnya. Nanti yang turun divisi kami Bitkum. Gimana bisa independen kalau kayak begitu? Padahal kalau kita membantu orang itu dibuat jadi tersangka dengan cara melawan hukum. Senjata kita sebagai advokat apa? Prapit toh. Tapi diancam untuk tidak melakukan prapit. Akhirnya kita nggak bisa independen. Ya udah bang, gimana bagusnya bang? Udah lo biarin aja, bilang sama orang lu nanti di jaksa aja, lu minta tuntutnya rendah. Udah biar cepet tok keluar, samain dengan masa tahanan. Ya lu main aja, lu kasih duit tuh ke jaksa, kasih duit ke hakim. Udah ngapain sih lawan-lawan kita? Udah TSK, udah gue tahan kok orangnya, ngapain lu pakai prapit biar lepas? Selalu begitu. Karena kalau prapit lepas, dia bisa kena penalti atau kalau dilaporin etik ke propam kena. Ada pelanggaran. Jadi kalau dibilang independen, realitanya kagak. Saya ini yang jalanin. Kagak independen sama sekali. Jadi advokat yang harusnya independen itu sekarang ini Pak ya, itu berada dalam tekanan. Dikengkang. Kekang. Iya, dikekang dengan tali yang memang orang nggak ngelihat. Dan orang yang ngalamin pun juga kalau ngomong pasti malu. Apa yang saya katakan ini kalau lawyer pasti tahu. Tapi kalau dia untuk confess malu. Kayak contoh hal yang sepele lah, handphone digunakan di seluruh lapas. Kita semua udah tahu pakai handphone. Kemarin John K aja yang kasus tiba-tiba polisi bilang John K dapat terima telepon kok, kan dia di lapas. Padahal kalau kita tanya sekarang ke Menteri Menkumham, di lapas ada handphone nggak? Kagak ada, kata Menkumham, kagak ada. Persis, steril, kita selalu sidak. Paling sekali-sekali oknum, kata dia. Padahal 90% tahanan pakai handphone, Pak. Masa dia kagak tahu? Itulah hal-hal yang kita sebenarnya sudah tahu secara pasti, sama kayak tatanan hukum, advokat. Orang udah tahu advokat itu 90% bukan advokat, penjahat. Karena mereka nyuap, mereka nyogok. Cuma mereka penjahat yang belum ketangkap, belum inkrah. Penjahat yang belum ketangkep. Oh iya, belum ketangkep. Saya dulu pun juga seperti itu. Saya nyuap, Pak. Aduh, lu mau bobol bank 700 miliar kemarin itu ada satu. Di kejaksaan kagak ditahan, di kepolisian kagak ditahan, di hakim vonis bebas sama saya. Bisa 8M sini. Lepas. Ada saya nomor perkaranya. Kita juga dulu begitu, karena saya ketika pertama kali belajar sekolah, terus saya magang, senior saya juga begitu. Jadi itu udah sistem Pak ya? Kita belajarinnya begitu, jadi saya salah, kita anggap benar. Nah ketika saya pikir, loh kok begini ya, kalau begini terus bagaimana ya, saya lihat pemerintahan rusak, perpajakan tadi juga rusak pada nyogok, nyuap, pertahanan rusak, apa rusak semua korup. Ya gimana mau baik ya, kalau memang mau benar ya mulai dari diri saya dulu. Saya pikir oke, saya jadi whistleblower, diserang kiri kanan atas bawah, masuk penjara, ya udah gue masuk dulu, redemption dong. Udah gue udah masuk, udah beres toh, sekarang clear case, ya udah gue jadi benar, boleh dong. Saya mau berubah gitu loh. Karena awal saya nggak tahu, saya merasa apa yang saya lakukan itu benar. Karena semua orang tua saya, paman saya, teman saya, semua bilang, that's the way of life in Indonesia, lu nyogok. Dan itu saya lakukan. Tapi sekarang nomor, lu berhentiin gue di jalan, lu tilang aja deh, polisi. Saya gituin, Pak nanti ditilangin, nggak apa-apa, lu tilang aja, nanti gue datang ke sidang. Dia lihat lawyer, udah deh nggak apa-apa Pak, jalan. Kalau dulu, kasih duit selipin, udah keluar, lepas. Jadi gitu. Bapak memulai dari diri Bapak sendiri? Iya dong. Perubahan itu nggak bisa dibilang dengan, ayo kamu dulu yang berubah, menteri dulu berubah, presiden. Kagak bisa. Diri sendiri. Kalau setiap orang yang berkasus tidak mau nyogok, Pak, otomatis kagak ada itu yang disuap. Orang yang kagak mau nyogok,
Dia bilang gue masuk penjara masuk aja lah, terus dia mau menerima suap dari mana? Akhirnya apa? Aparatnya jadi lurus toh. Tapi seberapa jauh peran organisasi menurut Bapak? Seberapa jauh peran organisasi dalam hal memperbaiki keadaan ini? Hampir nggak ada. Kalau dalam memperbaiki ya. Jadi gini, perbaikan itu terjadi ketika terjadi kerusakan. Ya dong, namanya kalau nggak rusak dia nggak perbaiki dong. Kalau pertanyaan ibu kan tadi bagaimana peran organisasi dalam memperbaiki? Memperbaiki itu adalah membetulkan sesuatu yang rusak. Yang rusak contoh ketika seorang advokat yang mestinya dilindungi oleh imunitas tiba-tiba dijasangka, harusnya disitulah peran advokat melindungi. Apalagi anggotanya dia. Saya ini bulan ini udah nanganin 3 advokat Pradi yang dikriminalisasi. Semuanya udah minta sama OA-nya, OA-nya nyerah semua. Berarti menandakan ini apakah mereka tidak mampu atau tidak mau. Ya kan, mungkin aja dia mampu tapi dia tidak mau karena dia harus berseberangan sama musuhnya di situ kan. Nah, ini yang saya lihat karena kemarin yang saya bantuin contoh dari Sukisari aja, itu ketua advokatnya, ketua organisasi advokatnya itu tidak nongol aja kagak pernah. Nongol di sidang atau nongol di pembelaan nggak pernah. Kalau ketua, jadi saksi aja kagak mau. Kalau ketua nggak nongol, Pak. Tapi kan ada bidang tim hukumnya, perlindungan ada tim hukumnya toh. Ya. Tim hukumnya juga nggak pernah bantu. Oh, nggak pernah bantu. Kagak. Suruh cari lawyer lain. Karena lawannya ini pendobrak 107 triliun uang negara. Jadi dia bilang, lo mau jaksa agung, mau Polri, ini semua di tangan orang ini. Percuma. Nyogok sekali nyogok 1 triliun, percuma kagak menang katanya. Bahkan ketua Pradi yang satunya jadi kuasa hukumnya si penjahat itu. Jadi mereka, ya inilah yang saya bilang, apakah terlibat nanti ke konflik kepentingan atau bagaimana, akhirnya jadilah OA itu agak mandul kalau menurut saya. Saya tahu siapa yang Bapak maksud. OA agak mandul ya? Iya, kalau saya lihat seperti itu, makanya saya masuk ke OA yang ada, saya agak malas, makanya saya bikinlah OA sendiri. Dengan tujuan ya memang untuk melindungi anggota yang ada di LQ. Apa organisasinya? Kita organisasi advokatnya LQ ini PAPI sih. PAPI? Ya, Perkumpulan Advokat Profesional Indonesia, singkatan. Tapi menerima lawyer yang sudah jadi atau Bapak ya kita ikutin aja kan, jadi kita bikin SK organisasi di situ kan, tujuannya untuk advokat bla bla bla, nanti kita bikin strukturnya jadi layaknya organisasi advokat tapi enggak proaktif merekrut, kita cuma khusus buat anggota kita aja karena untuk menjadi shelter. Karena kalau kita shelter sama OA lain, akhirnya nanti bisa aja dikriminalisasi. Yang kita takutkan, misalnya kita lawan investasi bodong mana, ternyata dia ketua organisasi advokat di sana, bisa aja anggota saya anggota LQ Law Firm ini dijolimin di sana, gitu loh. Jadi mereka bebas kalau mau. Kadang ada yang ikut organisasi kita, ada ikut organisasi yang sana juga, punya 2-3 member, ya kita diemin aja. Karena memang saat ini kan diperbolehkan multibar. Di situ. Undang-undang belum, Pak. Tapi secara de facto ya memang sudah multibar. Itu dia, secara de facto kagak ada yang mempenalti atau mempanis, kagak ada. Makanya banyak saya lihat orang kartunya koleksi, Bu. Ini kalau KAI gini, ini KAI pedang hitam, ini KAI pedang merah, jadi pedangnya doang. Jadi saya ngeliat tuh kadang-kadang cuma garuk-garuk kepala, aduh gua kagak ngerti lah di Indonesia. Organisasi advokat lambangnya ada pedang ya? Iya. Untuk apa tuh pedang? KAI kan pedang di situ. Ada pedang merah, pedang hitam tuh. Gitu. Makanya kalau saya bilang ke KAI Pak Cucu saja ya kan gitu. Ke kita aja, kita KAI pedang ini. Kalau aduh, ya saya ngelihat ya bagus sih mereka itu, cuma ya terlalu banyak dan bikin orang juga jadi pusing kadang-kadang. Kalau PAPI lambangnya apa? Q ini? PAPI bukan, kita lambangnya perisai. Oh, perisai. Kita lebih melindungi aja di shelter. Nanti mungkin ada organisasi advokat baru yang gambarnya layang-layang. Iya, bisa jadi. Layang-layang kan supaya tarik ulur. Bisa tarik ulur. Apa?
Bapak pernah gabung di organisasi apa aja? Pradin pernah. Pradin Paropaun Rambe Ya, ya? Pradin tadinya KAI juga mau gabung sana, cuma nggak jadi sih, karena ya apa namanya ada konflik lah di Ya. situ. Pradin Jangan Rambe, dibilang gitu. Pradin Rambe, Paropaun Rambe ya? kan saya nggak sebut mana KAI mana. Iya, iya, iya. Ya. Saya tahu KAI mana itu. Iya. Iya. Berarti Bapak melihat kemandirian advokat di bawah payung organisasi advokat itu mandul ya? Iya, yang saya lihat seperti itu. Dan organisasi advokat banyak kemarin keluar baru-baru apa ya, Pradi Persatuan atau Pradi Perjuangan. Pradi Nusantara. Jadi ketika mereka bikin ketuanya kontak saya, kamu mau nggak nih pegang DPC-nya atau DPP-nya mana gitu? Saya bilang nggak usah lah. Capek kalau ikut-ikut organisasi karena percuma, nggak akan bisa merubah dari situ. Ya. Saya bilang udah nggak apa-apa. Saya bilang saya udah bikin sendiri. Saya bilang gitu. Bahkan banyak yang mau gedein, oh papi saya buka dong DPC-nya di mana ini? Gak usah, saya bilang kita bukan niat besar di situ, cuma kita bikin ini sebagai sebuah instrumen untuk melindungi anggota LQ jangan sampai dikriminalisasi, itu aja sih. Tujuannya sebenarnya ke situ, belum ke pemberdayaan anggota, belum ke pelatihan, enggak. Karena itu seharusnya yang diberikan OA sekarang disediakan oleh LQ. Jadi LQ ini kita ada training, kadang-kadang dari ahli mana kita bikin training di sini. Makanya setiap ruangan LQ ini kan kita ruko 4 lantai, satu lantai pasti ruang training, ruang meeting yang kelas style di atas di situ. Apa usulan Bapak untuk kemajuan profesi advokat? Usulan saya ini ya harus sebenarnya dibikin single bar. Single bar. Karena kalau multibar seperti ini, kekuatan itu terpecah. Ibarat lidi, satu demi satu gampang diputusin. Kalau banyak-banyak langsung 100, dia mau putusin itu lidi nggak bisa. Nah, advokat juga seperti itu. Kenapa sekarang advokat ini banyak dikriminalisasi? Karena pada terbelah. Contoh ketika saya di penjara, anak saya teriak aja, advokat senior bukannya bantu, malah dicari anak saya di situ. Jadi disinilah saya melihat bagaimana advokat aja nggak simpati sama advokat lain. Apa karena persaingan dia merasa tersaingi atau gimana saya nggak tahu di situ. Tapi ini yang seharusnya mereka ngelihat dong, ih kasihan amat ini advokat, anaknya sampai harus teriak-teriak, bapaknya di penjara, harusnya dibantu dong. Wah, gue advokat udah 40 tahun senior bos, gue bantulah gitu. Ini kagak. KPAI tolong itu anak berangus. Ya kan, digunakan siapa itu? Kan gila itu. Sekarang kalau bapak punya anak, bapaknya misalnya lagi pingsan, gitu, terus anak bapak teriak-teriak, tolong. Bukannya ditolongin malah, laporin polisi itu, tangkap aja anaknya. Kan lucu kalau kayak begitu. Jadi saya melihat kurang sekali simpatinya kalau ada lawyer yang masuk kena. Akhirnya sekarang setiap kali ada lawyer yang kayak begitu, karena terakhir kali saya lihat ada lawyer AE itu berantem sama LBF, saya kontak AE. Saya bilang, saya bantu. Saya tergerak, saya bilang, udah lu gak usah bayar, gak apa-apa, aku bantu. Saya bilang, kasus kamu tidak selayaknya kamu masuk. Kamu bilangin ke orang kok kalau dia tidak layak pakai gelar tersebut, dan kamu sedang menunjukkan, kan itu sedang menjalankan tugas, karena orang itu sebagai terlapor, lawannya dia berhak dong ngomong yang jelek tentang orang itu. Kok dibilang ITE? Inilah penegakan hukum parah di sini. Ya, nggak seharusnya yang kayak begitu masuk, kasihan dong. Orang kalau kayak begitu, advokat mau gimana? Saya itu sesama advokat loh, officium nobile loh. Profesi mulia dilecehkan saat ini, setiap hari dilecehkan tiap hari. Mana yang tergerak? Nggak ada, Pak. Si Edison itu anggota Pradi loh. Sampai sekarang kagak ada yang sama sekali simpati sama dia. Masa cuma saya doang? Saya kan bingung gitu loh. Saya ini kan junior. Yang senior mana? Ada hilang tuh, hibrid. Harusnya dia bilang dong, wah ini kenapa begini Pak Kapolri, saya ketua Pradi, ya kan, saya Pradi 1 di Pradi 2, datang kayak, ini advokat yang ini jangan dimasukin dong nih, ini kenapa? Ini kagak pernah tuh ada bahasan kayak gitu.
Yang dibahas malah kalau advokat senior, aduh kenapa pajak 40%? Nanti saya judging susah kata dia. Aduh Pak, saya ngelihat kayak begitu tuh cuma bisa garu-garu kepala gitu loh. Kok officium nobile yang ditampilkan bukannya menampilkan kemuliaan sosok dari pengacara yang gagah, dilihatnya yang lebay-lebay begini kan, nanti apa asisten cantik di situ orang kagak jelas di pinggir jalan dibilang asisten nomor berapa. Aduh ilah, saya melihat tuh jujur Bu, prihatin. Bukan jelekin nama orang tertentu, saya nggak sebut namanya di situ, tapi prihatin melihat pertunjukan advokat di Indonesia. Itu pertunjukan sandiwara ini. Sandiwara itu advokat atau artis. Tapi banyak yang suka, Pak. Banyak suka, ya karena ya kayak begitu. Sama kayak Pak Ganjar juga suka porno, tapi bukan berarti porno bagi. Untuk tubuh kan bisa aja merusak pikiran. Jadi nggak semua yang disukain masyarakat ini hal yang baik. Ya, sogok suap pun juga banyak yang suka terima uang suap, tapi bukan hal yang baik. Bagaimana kita melatih diri kita bahwa sesuatu yang enak itu belum tentu baik. Saya juga nggak tahu Pak, dari kecil saya nggak ada yang ngajarin. Saya pikir gula-gula itu makanan enak itu yang penting gua enak. Ternyata setelah kena diabetes sama tensi Pak, mati saya Pak, pusing Pak, sakit ini. Harus dicuci darah terus kayak begini, nggak ada yang ngajarin. Makan steak, makan, mau makan Coca-Cola, minum langsung 1 botol. Akhirnya sudah sakit kita yang ngalamin Pak. Hal yang sama, ya kan, mau itu pornografi, mau itu sesuatu yang kelihatannya enak, tapi kalau memang nggak benar, Tuhan udah kasih tahu ini nggak benar, walaupun enak nggak benar. Ya enak sih gitu, kayak daging babi ya enak, apa namanya minyak babi enak, tapi nggak sehat. Kenapa ada larangan ya karena itu. Hati darah binatang kan kita nggak boleh makan juga. Kenapa ya? Karena memang berbahaya. Tapi kalau orang bilang enak ya enak. Cuma kan dilarang. Bapak, last question. Kalau misalnya kita mengacu ke kehidupan advokat, itu kalau saya menarik ke zaman dulu, yaitu zaman Cicero, bahwa advokat adalah volunteers. Advokat adalah perpanjangan tangan raja untuk menanggapi persoalan-persoalan hukum. Balik lagi ke ini, saya mau cerita advokat dari masa ke masa. Maju lagi ke di Indonesia, itu ada Rob Royen, itu adalah produk dari advokat juga, dan proklamasi juga produk dari advokat. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak, kehidupan advokat di tanah air sekarang ini, apa yang menjadi kebanggaan selain bikin ribut? Kalau bagi saya, kebanggaan saya ini ketika saya buka handphone saya, Bu. Ini saya buka handphone saya, terus saya melihat pesan-pesan WhatsApp, pesan-pesan dari klien-klien saya yang saya bantu, yang dilihat di sini, ya kan? Saya WA, saya sudah terima titinya, terima kasih bantuan Pak Alvin. Saya sudah terima, thank you. Saya sudah terima kemarin, halap enggak? Terima kasih, saya sudah terima. Ini yang dimana ini kasus robot trading yang kena ratusan ribuan orang, uangnya berhasil kita kembalikan ke para korban. Mereka berterima kasih. Ketika dia ngomong terima kasih ini kebanggaan buat saya dan menimbulkan rasa senang di hati saya daripada saya terima uang. Ketika saya lihat terima kasih Alvin, terima kasih, makanya di luar yang jelekin Alvin ini banyak, dibilang saya gila apa segala macam. Tapi kalau ibu baca komentar orang di situ, 99% dukung saya. Karena kenapa? Saya udah nanamin bibit dari lama. Yang saya bantu orang udah banyak. Jadi lu mau jelekin gua, orang udah tahu kita bantuin masyarakat, dan selain kita nggak ada yang mau bantu. Lu gimana mau jelek? Itu Bu. Jadi sesulit-sulitnya tindakan kita, kalau kita bantu setiap kali saya buka kayak gini sudah transfer ya, tuh saya sudah terima transferan, terima kasih, thank you sudah masuk di saya juga, terima kasih. Ini ratusan orang Bu. Ini baru satu hari ini dibalikin lagi Indosuria 40M. Seharusnya nggak 40M, 2 triliun. Saya lagi mau bertanyakan nih sisanya kemana? Di situ dikembalikan cuma 40 miliar. Padahal aset sitanya 2 triliun di berkas itu. Nah itu nanti dikembalikan juga ke ribuan orang. Dan saya satu-satunya lawyer yang paling gila untuk bantuin itu. Yang lain kagak yang berani. Kagak yang berani.
lawyer-lawyer papan atas buang semua itu korban investasi bodong. Kenapa? Satu, udah nggak punya duit, Pak. Uangnya udah ditipu, pejabat investasi bodong, udah nggak punya duit. Kedua, lawannya raksasa. Lu disuruh lawan raksasa, tidak dikasih duit, nggak ada operasional, kagak ada ini, matilah anggapan mereka kan. Saya pasang badan, saya maju, menang, dapat. Masih dijelek-jelekin. Walaupun tidak sebanding ya dengan Walaupun apa tidak yang sebanding. mereka tanamin di Iya. uangnya gitu Pak ya. Tapi masih berarti buat mereka loh, balik berapa puluh persen tuh masih berarti daripada hilang sama sekali. Dan mereka tahu kasus-kasus lain yang nggak dibantu lawyer hilang, ludes. Udah banyak kok, Cipaganti, ya kan, GCG waktu itu, main sport, apa banyak itu listnya. Langit Biru, mana ada yang balik, Pak? Ya kan, 1% paling mantok itu kalau PKPU. Ini bisa balik puluhan persen. Ada yang balik 100%. Oh, ada yang balik Ada yang balik 100% karena yang ngelapor itu cuma 200 miliar. Jadi dibalikin dulu misalnya ke yang 200 miliar. Bisa. Yang nggak lapor nggak masuk ke dalam putusan hakim. Makanya orang kan kadang pikir, aduh udahlah gue biarin aja kagak berusaha. Udah nggak berusaha, nol peluangnya. Mereka yang ke lawyer bener, kita masukin ke pidana, yang ikut pidana berapa laporan polisi? 20M. Aset sitaan berapa? 15. Ya udah 15 bagi 20M itu. Karena kan putusan pengadilan nanti dikembalikan ke korban. Korbannya yang mana ya? Sudah lapor. Yang belum lapor ya hilang. Di situ. Jadi orang kebanyakan nggak tahu. Nah, tugas kita sebagai lawyer, sebagai officium nobile untuk bantu itu masyarakat. Mereka nggak ngerti hukum, Bu. Banyak orang-orang Indonesia itu tidak ngerti hukum. Mereka buta hukum, literasi. Makanya pada takut. Dibilang ITE dikit udah takut di penjara. Karena kenapa? Ketakutan mereka itulah dimanfaatkan oleh oknum penjajah. Akhirnya merajalelalah korupsi di Indo. Ini yang harus kita sebagai pejuang-pejuang officium nobile ini punya tugas dan tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat juga. Bukan hanya membela loh, mengedukasi biar dia tahu. Itu yang harus dilakukan. Ya. Apa? Cukup insight? Oke, terima kasih Pak Alvin. Ya, makasih Ini Ibu. Memberikan pencerahan ya untuk junior-junior Bapak, dan karena mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui bahwa profesi advokat sedang terdegradasi moralnya. Jadi makanya semoga apa yang Pak Alvin katakan, ya, di-sharing ilmunya, itu bisa menjadi pencerahan untuk kalian para advokat dan juga para pencari keadilan ya Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak Alvin. Tuhan Makasih. memberkati. Makasih Bu. Yuk, makasih Pak. Ya.